Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita semua dapat berkumpul pada ibadah pagi hari ini. Semuanya dipenuhi dengan sukacita, amin. Mari semuanya sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati kami Tuhan, Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
dahsyat, Engkau mulia, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Mari semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat suara kita untuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Dia besar dan luar biasa, layak dipuji dan ditinggikan. Engkau yang terbesar Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dan Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Perkasa. Haleluya. Engkau dahsyat perkasa Yesus. Amin. Haleluya. Ya Allah kita luar biasa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Obed berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat yang ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendengar bagian daripada firman. Dan Tuhan, Engkau maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasa di lidahnya Tuhan, dengan apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu. Dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sanggup berfirman. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan tema tentang dua hukum yang terutama. Jadi yang lalu kita sudah membahas mengenai hukum yang terutama yang kedua, yaitu mengenai mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan
yang membentuk yang bentuk hukum-hukum Taurat itu, alasan yang bentuk hukum-hukum Taurat itu. Jadi kali ini saya ingin membahas mengenai Markus 12:30 atau yang mengasihi Tuhan. Jadi saya bacakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi di sini agak berbeda dengan mengasihi sama. Kalau kita mengasihi sesama, kita itu patokannya dengan diri kita. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tapi kalau ke Tuhan, karena gak ada yang lain, patokannya cuma satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, jadi mengasihi Tuhan Allah ini itu dengan segenap segala sesuatu yang kita miliki. Nah, mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang kita punya, hati, jiwa, pikiran, entah itu bakat, kondisi, mungkin waktu, kesehatan dan lain sebagainya, itu Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan untuk kita. Oleh karena itu otomatis sudah sewajarnya jika kita mendedikasikan segala sesuatunya yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Ya, coba kita lihat satu-satu dengan segenap hati. Apa maksudnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Jadi maksudnya gini. Jadi kita kalau berbicara mengenai hati, kita berarti berbicara mengenai sikap hati, motivasi hati. Jadi Tuhan ingin segala sesuatu, motivasi hati kita, sikap hati kita itu untuk Tuhan, kepada Tuhan. Kalau mengenai dengan segenap jiwa, ya, jiwa berarti dari dalam jiwa itu ada akal budi dan pengertian. Itu berbicara mengenai apa yang kita pikirkan. Jadi manusia lebih cenderung mempercayai apa yang dipikirkannya sendiri dan apa yang dimengertinya sendiri, daripada memikirkan apa yang Tuhan mau kita pikirkan, daripada percaya kepada Tuhan. Jadi contohnya seperti ini, pikiran-pikiran mengenai masa depan, terus pikiran-pikiran yang jahat, pengertian-pengertian kita sendiri, itu semuanya kita harus serahkan kepada Tuhan. Demikian kita bisa mengasihi dengan segenap akal budi, jiwa kita, pengertian kita. Nah, dengan segenap kekuatan, itu berarti dengan segenap kekuatan kita, tenaga kita, pekerjaan kita, atau apapun yang kita lakukan, semuanya itu untuk Tuhan. Ya, contoh simpelnya itu semuanya itu seperti ini. Jadi misal kita punya pekerjaan. Nah, kalau dari hati, motivasi kita untuk memiliki pekerjaan ini bisa macam-macam. Bisa jadi untuk kita supaya kita dapat makan yang cukup, bisa juga untuk kita supaya kita bisa senang-senang, atau bisa bergaya, atau untuk supaya tidak dipandang rendah. Jadi kita kerja mungkin mencapai satu tujuan supaya kita tidak dipandang rendah orang gitu, atau kita kerja supaya kita kaya gitu, supaya kita senang-senang. Ya, motivasi hati kita macam-macam. Ya, dengan pikiran kita memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa menambah pundi-pundi kekayaan. Gimana caranya supaya bisa cara teknik marketing ini atau cara pengembangan usaha dan lain sebagainya. Dengan segenap pikiran kita dan dengan segenap pikiran kita juga, kalau kita punya usaha, kita juga memikirkan strategi-strategi. Lalu apa yang
menurut kita benar kita lakukan. Jadi berdasarkan pengertian kita sendiri. Nah, dan dengan segenap kekuatan kita juga bekerja untuk keluarga, untuk menghasilkan uang. Ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu. Jadi Dia itu pengen segala sesuatu yang tadi itu, misalnya kita bekerja, motivasi hati kita harus untuk Tuhan. Memang nggak gampang, karena kita mungkin banyak dari kita sudah terbiasa, termasuk saya juga sudah terbiasa. Motivasi hati kita awalnya mungkin pengen jadi kaya gitu, ya sudah terbiasa dengan itu. Tapi harus kita rubah. Kenapa saya bekerja? Saya ingin bekerja ini mempermuliakan nama Tuhan. Saya ingin menunjukkan kasih lewat pekerjaan saya, bahwa saya ini mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti itu, motivasi hati. Terus dengan pikiran, kan sebelumnya kita yang dengan pikiran kita, strategi kita gimana caranya supaya bisa berhasil, supaya bisa untung. Sekarang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi yang masa depan yang kita nggak tahu gimana, kekhawatiran kita yang di luar kemampuan kita serahkan kepada Tuhan. Terus segala pengertian yang kita miliki kita pergunakan untuk mengenalnya. Itu yang dengan pikiran. Nah, dengan segenap jiwa dari pekerjaan itu kita bekerja. Memang kita juga kita bekerja dengan segenap kekuatan kita supaya kita dapat tambahan gitu ya, tambahan profit, tambahan keuntungan. Tapi kita juga harus dengan segenap jiwa kita itu kita usahakan dengan segenap tenaga kita bekerja ini. Oh iya, aku kerja keras ini nggak dilihat orang nggak masalah. Jadi aku kerja keras nggak dilihat orang nggak masalah, karena Tuhan yang akan menggantikan. Karena Tuhan misalnya dia tidak dihargai orang, Tuhan yang akan menggantikan. Ketiga hal ini itu butuh iman. Yang percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Jadi kita kalau kerja bukan cuma untuk mencari untung saja, bukan semata-mata tujuan kita itu profit bersih sampai kita harus mungkin matikan kompetitor atau kita memberikan sesuatu yang menipu customer, jadi memberikan yang tidak sepantasnya dan sebagainya. Jadi kita kerja yang seakan-akan kita ini bekerja untuk Tuhan, gitu. Seperti di Perjanjian Baru ada ayatnya. Ya. Lalu kita lanjut. Lalu sekarang kita lihat di hukum Taurat. Jadi mengasihi Allah ini dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu landasan dari hukum Taurat ini. Hukum Taurat yang mengatur hubungan antara kita dengan Allah, yaitu yang pertama sampai ke 4. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi yang pertama kita tahu semua bahwa jangan ada pada kita Allah lain di hadapan kita. Jadi maksud gini, apa definisi Allah pada zaman dulu? Jadi Allah itu merupakan sebuah entitas yang kepadanya kita mungkin mempersembahkan segala sesuatu. Kalau zaman dulu mungkin waktu, persembahan, kepercayaan, hati, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa Allah kita itu satu-satunya Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Kita sudah dikasih yaitu tubuh ini, dikasih pengertian, dikasih pakan, dikasih macam-macam, dikasih kondisi ini, kesehatan dan lain-lain. Tapi kita masih mengalahkan hal lain, gitu. Atau masih melihat Allah orang lain, gitu. Zaman dulu itu mungkin kita sekarang melihat
agak lucu ya, tapi zaman dulu itu tuh banyak yang terjadi, maksudnya lumrah gitu. Jadi mungkin mereka mengalahkan satu Allah ini. Terus kalau misalnya diserang musuh, kalah perang misalnya gitu, terus musuhnya bawa Allah lain yang sebagai dewa perang gitu, terus mereka langsung tunduk. Wah iya, berarti Allahnya ini lebih kuat gitu, karena mungkin dewa perang gitu. Terus ada lagi yang zaman dulu itu, oh kita kalau musim-musim ini dikasih limpahan gitu. Terus kalau misalnya kita berdoa di satu tempat gitu, tiba-tiba dikasih panen misalnya gitu, panen cepat. Nah, jadi hal-hal yang mistis gitu, itu yang mungkin dasar mereka membuat Allah-Allah baru. Jadi seperti itu. Karena kita tahu bahwa Allah adalah satu-satunya Allah. Kalau kita mau mengasihi Allah yang adalah satu-satunya Allah, maka tidak boleh ada Allah lain di hadapannya. Maksudnya tidak boleh kita tuh menyembah Allah lain atau jangan menyembah. Konsep Allah lain aja nggak boleh ada. Jadi satu-satunya Allah yang kita akui ya Allah ini, Allah yang kita ini. Gitu. Supaya hati kita tidak terbagi-bagi. Kalau orang zaman dulu kan begitu. Misalnya dia punya beberapa Allah gitu. Jadi yang satu Allah panen, yang satu Allah perang, yang satu Allah apa gitu. Terbagi-bagi. Bangsa Israel juga sering jatuh terhadap hal yang seperti itu. Jadi kita mungkin kita zaman sekarang ini ya Allahnya ada banyak yang membagi perhatian kita, yang membagi persembahan hati kita kepada Tuhan, yang membagi waktu kita kepada Tuhan. Lalu hukum yang kedua saya bacakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi manusia zaman dulu cenderung seperti itu. Mungkin mereka yang membuat suatu patung gitu. Zaman dulu kan ada terafim sejarahnya, awal mulanya sebelum, kan ceritanya dari lihat gitu, sebelum terlalu banyak itu ada sedikit, salah satunya terafim ini. Jadi mungkin patung kecil gitu. Nah, karena mereka ini cenderung lebih percaya pada hal-hal mistis, jadi tiba-tiba kalau misalnya mereka bawa patung, satu patung itu kok merasa beruntung ya gitu, kok merasa perjalanannya berhasil terus gitu. Jadi mereka langsung mungkin bikin versi besarnya. Setelah dibikin besar, langsung kagum. Orang-orang lain jadi ikut, wah gitu. Wah, sekarang kan kalau misalnya nyenggol dikit atau mindahin gitu aja sudah rasanya bersalah gitu. Kalau misalnya patung yang besar, kan dalam tanda kutip konotasinya seperti itu kalau zaman dulu. Nah, manusia ini memang makhluk yang sangat mudah untuk takjub, sangat mudah untuk takut dan gentar terhadap hal-hal yang demikian, termasuk hal-hal mistis seperti itu. Nah, mungkin juga dari mereka yang mungkin dapat mimpi gitu ya, wih ada makhluk yang ganas gitu, terus akhirnya dibikin patungnya gitu. Ada juga mungkin yang seperti itu. Atau ada juga hal mistis yang berhubungan dengan pohonnya besar, mungkin sudah ada sejak ada kakeknya dia cerita, iya itu zaman saya itu lumayan besar, sekarang cerita besar tambah ribu itu. Terus akhirnya kita orang-orang jadi mengkeramatkan, mensakralkan
terus memberi persembahan di bawah pohon itu karena mungkin mengalami hal mistis. Ya kan, ceritanya Israel juga kayak gitu. Apa namanya? Menyeleweng. Jadi membawa persembahan di bawah pohon-pohon yang rimbun. Kan ceritanya juga ada. Dan sampai sekarang juga masih ada orang yang demikian yang khawatir, yang membesarkan hal seperti itu. Nah, jadi hukum yang kedua ini sebetulnya lebih ke arah apa namanya salah satu cara utama untuk melakukan hukum yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan jangan ada padamu Allah lain, konsep Allah lain nggak boleh ada. Nah, caranya, maksudnya prakteknya itu dia kedua ini jangan bikin patung. Kalau di bahasa Inggris kan image. Jadi maksudnya apapun itu segala satu. Nah, kalau di zaman modern ini itu lebih ke arah seperti publik figur publik, figur politik, pendeta, presiden dan lain-lain, gitu. Figur agama juga. Nah, contohnya misalnya di Cina itu ada foto Mao Zedong itu dipajang besar sekali. Ya, jadi seakan-akan kayak orang ini gak ada salahnya gitu. Kita ini misalnya bicara sedikit gitu bisa jadi tangkap kayak gitu. Demikian juga maksudnya kalau kita mendewakan figur-figur lain, kayak misalnya figur politik, pendeta atau apa, seakan-akan mereka itu nggak bisa salah gitu. Padahal ya sama-sama manusia. Bedanya itu ya mereka dipercaya melakukan hal itu. Gitu. Bedanya cuma seperti itu aja. Tapi sama manusia, sama-sama manusia, sama-sama banyak kesalahan. Ya. Jadi Tuhan itu cemburu dengan hal-hal yang kita anggap wah ini. Kita menganggap mungkin figur politik gitu ya. Wah, takjub gentar, terus penghormatan yang berlebihan. Itu Tuhan itu cemburu. Harusnya segala sesuatu, rasa hormat, rasa takut dan gentar itu harusnya semuanya itu untuk Tuhan. Tapi kita alihkan ke hal-hal lain yang tidak kekal. Jadi Tuhan cemburu. Bahkan dikatakan di Ulangan 5:9 kan. Aku ini sudah saya bacakan. Sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, padahal kan orang-orang ini mereka mungkin tidak bermaksud membenci Tuhan. Karena mereka bikin patung, sujud menyembah ke patung itu mereka nggak bermaksud membenci Tuhan. Tapi kenapa kok dikatakan membenci Tuhan? Karena di sini Musa ini sudah memberitahukan peraturan ini kepada mereka, dan mereka tahu itu, mereka mendengarkan. Tapi kalau ada dari mereka yang masih melakukan demikian, jadi menyembah kepada Allah juga, tapi juga menyembah kepada simbol yang lain-lain, itu mereka itu seakan-akan kayak nggak kenal Tuhan. Mereka kayak membenci perintahnya, sehingga mereka seperti membenci Allah. Saya dikatakan sama Tuhan, kalau orang yang ikut perintah ini itu diumpamakan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena memang demikian, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak perlu membuat patung-patung, image-image atau figur-figur yang lain yang bisa perfect gitu, yang sempurna, yang layak mendapatkan segala perhatian kita atau penghormatan kita seperti itu. Kita tidak perlu membuatnya seperti itu. Lalu selanjutnya saya bacakan di Ulangan 5:11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, jadi jika kita mengasihi Tuhan,
kita mengenal Tuhan, kita pasti akan menghormatinya. Kita nggak akan sembarangan memakai nama Tuhan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita kenal dengan seorang, orang itu baik sama kita, sahabat kita misalnya, teman kita. Terus waktu kita keluar itu tempat lain, mungkin ada orang lain lagi juga yang kenal. Terus membawa-bawa nama sahabat kita ini mungkin untuk jadikan bahan gurau atau jadikan bahan yang lain yang tidak sepantasnya, tidak pantas itu, kita jadi merasa nggak enak. Kok maksudnya nama sahabat kita yang kita kasih ini atau keluarga kita yang kita kasih ini kok dipakai seperti itu? Ya, demikian juga dengan ini. Jadi peraturan itu seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, akal, budi, dan kekuatan itu, kita nggak mungkin dong membawa nama Tuhan ini sembarangan gitu, memakai nama Tuhan ini sembarangan. Kalau dikatakan di sini kan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tapi di bahasa Inggrisnya ada juga, saya bacakan ya di King James Version, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain." Jadi jangan bawa nama ini untuk sesuatu yang sia-sia, yang nggak berguna itu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita nggak mungkin membawa namanya, memakai namanya untuk sesuatu yang sia-sia. Bukan cuma sekedar menyebut namanya dengan sembarangan, tapi memakai namanya dengan sia-sia itu kita nggak akan melakukan seperti itu. Yang keempat, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi ini kita juga sudah bahas di yang lalu bahwa ini ingat dan kuduskanlah hari Sabat ini bisa berlaku Tuhan kepada kita dan kita kepada bersama. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi kita tahu bahwa hari ke-7 ini sama Tuhan diciptakan untuk peristirahatan. Jadi Tuhan beristirahat di hari ke-7, manusia juga jadinya di hari ke-6. Hari ke-7 beristirahat, bertemu dengan Tuhan. Jadi bertemu dengan Tuhan, berkumpul-kumpul gitu, dengan Tuhan berbincang-bincang, mungkin mengenal Tuhan lebih lagi, itu merupakan bagian dari istirahat. Jadi kita itu bisa mungkin jiwa kita, roh kita merasa tenang kalau berada dekat dengan Allah. Kalau kita lakukan yang ini. Jadi hari Sabat ini bukan ditujukan untuk hari keluarga, bukan juga untuk hari kita senang-senang gitu, hari libur senang-senang, tapi lebih ke arah istirahat, bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan lagi. Nah, kalau kita mengasihinya, otomatis kita ini memberikan waktu lebih. Seperti kalau misalnya kita mengasihi pasangan kita itu, kita pasti kan akan menyediakan waktu lebih itu untuk orang tersebut. Demikian juga Tuhan. Kalau kita mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan kekuatan, kita otomatis akan memberikan waktu khususnya di hari Sabat, atau kalau yang sekarang kita hari Minggu, ya. Jadi kita harus memberikan yang hari yang khusus untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk ya kita berusaha mengenal Tuhan itu. Memang kebanyakan saya sendiri juga kan, misalnya kadang-kadang kita menggunakan hari Sabat itu karena bukan untuk beristirahat, tapi untuk menyenangkan batin kita. Misalnya seperti nonton film, makan-makan, ya itu tidak masalah. Tapi
utamakanlah Allah dulu, utamakanlah relasi dengan Allah dulu. Ya. Kalau misalnya tubuh itu butuh beristirahat, butuh makan, jiwa juga butuh keterangan, butuh pengertian baru, pengetahuan baru supaya jadi senang. Demikian juga roh. Roh itu butuh beristirahat. Roh butuh ketemu dengan Tuhan. Roh butuh nutrisi dari surga supaya kita bisa hidup. Ya. Ya. Jadi demikianlah kalau misalnya kita mau mengasihi Tuhan. Demikianlah jika kita ingin mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, atau akal bulan pikiran, pengertian, dan kekuatan kita. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sekiranya Engkau Tuhan yang memberikan pengertian pada kami. Kiranya firman yang melalui bangku ini dapat bertumbuh Tuhan dalam tiap hati orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mengajari kami agar kami dapat semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya.
Hanya bagi Allah, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Bagi Tuhan, biarlah segala kemuliaan, segala kuasa hanya bagi Yesus. Hanyalah bagi Tuhan segala kemuliaan, kejayaan, hormat, segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah kami, Raja di atas segala raja, Bapa kami yang baik dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Pak Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk jamahan-Mu Roh Kudus. Mari arahkan hatimu, pandang wajahnya, kira masih. Ucap syukur untuk semua anugerah yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Untuk segala kebaikan yang sudah saudara rasakan dan saya rasakan. Oh, untuk perlindungan yang luar biasa, penyertaan dan pemeliharaannya atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu menumpangkan tangan bagi jemaat. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.